Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kali ini topiknya adalah tentang binahong. Ternyata itu bisa untuk obat luka, katanya juga banyak sekali khasiatnya. Kita dapat narasumber yang luar biasa juga. Bu Otih Rostiana ini, beliau peneliti dari Balitro, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Nah, di sana pasti pengetahuan tentang tanaman obat luar biasa pasti. Oke, monggo silakan Bu Oti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Singgi, Bu Rapi, dan Bapak Ibu semua sudah dikasih kesempatan untuk berkenalan dan ikut bincang-bincang. Binahong ini namanya Andrewsia cordifolia, betul? Karena nama Latin itu biasanya dikaitkan dengan bentuk atau fungsinya. Karena daunnya berbentuk hati atau jantung, makanya cordifolia. Ya, dia dikasih nama cordifolia. Dan tentang asal-usul, saya men-search binahong itu sebetulnya berasal dari Amerika Selatan. Ya, dari Brazil, yang namanya Madeira vine atau Magnonet vine. Nah, kemudian dari Amerika Selatan itu, dari Amerika Latin, menyebar ke mana-mana, termasuk ke Tiongkok. Cuman yang di kita menyebarnya dari Tiongkok ke selatan menuju Asia Tenggara, Thailand, baru ke Semenanjung dan ada di kita, ya. Nah, kemudian dia tumbuh di hampir di seluruh dataran di Indonesia. Mau di Jakarta, di Bogor, sampai ke pegunungan ada. Cuman bedanya kalau di daerah pegunungan biasanya lebih tebal, lapisan lilinnya lebih mengkilat, dan daunnya lebih lebar-lebar karena tidak terpapar langsung oleh matahari yang keras gitu ya. Dan suhunya juga kan lebih rendah. Ada warna daunnya, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan tempat tumbuh. Oh. Ya, iya Bu. Coba kalau kita tanam misalnya di dataran rendah, dataran tinggi, pasti berbeda Bu. Oh, gitu. Ya, warna daunnya, terus kilapannya juga lebih beda. Kalau di dataran tinggi itu dia lapisan lilinnya lebih tebal, Bu. Bagian yang dimanfaatkan. Ada bunga. Nah, bunga. Tadi daun dan umbi sudah. Nah, ini umbi juga ada dua macam, berbeda. Nah, ini tadi setiap pangkal daun ya. Pangkal daun. Iya. Benjolan-benjolan. Ini rimpang. Ini dipotes, taruh aja di tanah. Seminggu udah keluar daun. Cepat. Nah, kalau ini rimpang yang ada di dalam tanah. Ya, atau umbi. Seperti ini. Jadi hampir sama saja, cuman yang ini biasanya lebih keras. Oh iya. Yang di tanah ya lebih keras. Oke. Nah, terus ini bunganya ada manfaatnya ternyata. Nah, hanya secara saintifik belum dibuktikan, baru empiris gitu ya. Ini dia manfaat empiris atau etnomedicine daun dan umbi. Hanya ada cerita juga ini tentang penyembuhan luka pasca operasi. Ini kebetulan bukan pengalaman saya pribadi, tapi kawan, beliau mengalami kecelakaan. Nah, beli kapsul tadi, Pisehuang itu, Pisehuang. Nah, beliau itu, Prof. Amzu ya, dari IPB, mungkin kenal. Beliau tabrakan motor, nah beli itu kemahalan, aduh gimana, pas iseng-iseng tanya sama teman Sinse, ini apa katanya. Ternyata binahong, habis itu beliau rebus-rebus saja, alhamdulillah. Luka parahnya itu membaik, gitu, seperti itu betul itu. Berikutnya, nah ini dia, kandungan bioaktif. Di daun itu ada flavonoid, saponin, triterpenoid, minyak atsiri. Dan ternyata, nah ini tadi sudah disampaikan bahwa flavonoid terutama gugus flavonoid 8 glucovinyl trihidroksiflavon yaitu mempunyai aktivitas antioksidan. Nah, antibiotik, antibakteri, antivirus, antiinflamasi, analgesik. Banyak sekali. Kemudian juga saponin. Nah, ternyata kandungannya banyak. Nah, ternyata di kelompok ini juga ada
bawa jaket nggak apa-apa ya. Atau lariagenin A yang berfungsi menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Makanya tadi digunakan untuk yang diabetes. Jadi tidak usah takut. Alkaloidnya bersifat hipoglikemik. Tadi ada pertanyaan dari Pak Singgi ya? Ya, bagaimana kalau terus-menerus apa tidak menyebabkan berbahaya untuk yang darah rendah? Pengalaman saya sendiri, Pak, kalau punya kecenderungan darah rendah itu ketika sekali kita mengkonsumsi langsung keleyengan, keringat dingin. Ya, itu indikatornya bahwa zat aktif di dalam herbal tersebut menurunkan secara drastis. Karena macam-macam, Pak. Ada yang bersifat gradual, ada yang menurunkan secara drastis. Ya. Nah, ada satu tadi bahwa untuk luka itu cepat kering, betul. Dan itu saya alami sendiri. Kalau saya lagi stres nih seperti sekarang nih Pak nih, lagi aduh ini belum selesai, ini belum selesai. Saya suka gatel Pak di kaki, gatel betul. Aduh antara ibu jari dan telunjuk kaki itu suka gatel. Waduh ini stres nih, pertanda stres gatel. Kalau saya ambil binahong, saya oles-oles, cepet hilang gatelnya, hilang kering. Tapi kulit saya tegang gitu Pak. Ngelupas ya? Ya, ngelupas sih tidak, cuman dia kenceng Pak. Nah, mungkin ada baiknya juga ini pemakaiannya itu kalau untuk pengeringan dibantu dengan yang lembab, misalnya diberikan aloe, ya dikasih dicampur dengan lidah buaya supaya lukanya kering tapi tidak ergang itu apa ya? Kaku. Nah, jadi tidak kaku. Jadi si kulit itu kaku kan jadi kayak keriput ya Pak ya? Enggak cantik banget gitu. Ya. Kolagen dari binahong ini bagus untuk anti aging, untuk supaya kulit itu enggak keriput. Nah, tapi dia enggak bisa sendiri gitu ya. Jadi harus ada yang bisa supaya tidak terlalu cepat mengeringkannya. Hasil riset binahong melalui yang sudah uji in vitro dan melalui hewan uji. Jadi ini sudah kalau produknya keluar mereka sudah bisa klaim ke obat herbal terstandar, di antaranya untuk pencegah gagal ginjal, sebagai antioksidan, antibakteri, obat luka atau untuk tonikum, kencing manis, hepatoprotektor, hipertensi dan afrodisiak juga. Nah, ini Bapak senang biasanya kalau sudah ada afrodisiaknya gitu ya. Iya. Nah, kemudian ini juga ada yang sudah diuji untuk bukti-bukti uji aktivitas farmakologis. Nah, ini juga baru uji praklinik. Jadi nanti produk-produknya merupakan obat herbal terstandar. Jadi betul itu yang dari secara empiris yang sekian banyak manfaat binahong itu sudah terbukti secara saintifik bahwa memang binahong itu sungguh luar biasa. Nah, sudah diuji apakah itu aman atau tidak. Jadi tadi tidak ada kekhawatiran lagi bahwa mengkonsumsi ekstrak binahong atau karena merebus juga sebetulnya kita mengekstrak secara sederhana ya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, sepanjang kita cara merebusnya betul, terus mengkonsumsinya karena semua juga kalau sudah berlebihan tidak ada yang aman, gitu ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau sudah sembuh jangan terlalu banyak. Kalau untuk pemeliharaan ya seminggu 3 kali, tidak perlu setiap hari, misalnya seperti itu. Nah, ini peringatan dilarang mencampur binahong dengan pil kimia dan minuman keras. Ya, dan dokter kandungan pasti melarang. Habis operasi minum binahong. Sama seperti cerita Bu Rapi. Saya juga dilarang. Kebetulan dulu waktu di sesar oleh adik saya sendiri, saya diam-diam aja. Karena ingin cepat jalan gitu Bu Rapi. Jadi saya diam-diam beli piseuang. Nah, cuman minumnya kalau pagi obat dari dia, nanti 2 jam kemudian saya baru minum piseuang gitu. Jangan bilang gitu. Tapi pas dia lihat, oh udah bisa jalan. Oh iya, alhamdulillah, obatnya manjur gitu.
barangkali itu yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan mencerahkan dan tidak mengecewakan. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, luar biasa ini. Dalam sekali gebrakan kita hampir tahu semuanya gitu. Komprehensif sekali, lengkap sekali mulai dari awal, dari ujung sampai ke ujung gitu. Monggo silakan Pak Heri mau nanya Mas. Tadi kan ada yang penurun kolesterol, terus menurunkan tekanan darah tinggi, terus mah ya, lambung gitu ya. Ya. Nah, untuk rumus mudahnya itu Pak Bu, konsumsinya itu berapa supaya tidak tadi kan ada efek sampingnya dan sebagainya. Minumnya itu berapa banyak, bagaimana supaya kena semua itu. Saya pengennya kena semua itu, ada asam urat dan sebagainya itu. Nah, sekali minum tuntas gitu ya. Tuntas gitu. Tapi sapu jagat ya Pak. Ya. Sebetulnya kan kalau kita di Rasulullah menjalankan ganjil ya. Ya, 1, 3, 5, 7, maksimum 11 lembar, Pak. Maksimum. Tidak boleh lebih dari 11 lembar. Untuk 3 gelas air. 3 ya? Ya, 3 gelas air. 3 gelas air, rebus. Nah, ketika sudah mendidih, baru dimasukkan binahong, apinya kecilkan, tunggu sampai 1 gelas. Nah, 1 gelas itu Bapak bisa minum, bukan sehari itu 3 gelas, bukan 1 gelas itu bisa minum sekaligus, atau dibuat 2 kali. Oke. Ya. Tapi boleh tiap hari. Boleh sampai keluhannya hilang. Tadi seperti disampaikan Bu Rafi. Kalau sudah sembuh sih, kalau untuk pemeliharaan ya sekali-kali Bapak minum enggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. 1 lembar, 3 lembar gitu paling banyak. Kalau keluhannya agak berat, nah mungkin 5 lembar gitu boleh. Ya. Siap. Berarti ini kan kalau di Jawa Timur ya. Waktu itu saya lupa nggak lihat apakah itu gendola atau binahong. Mereka itu untuk sayur, Bu. Ya. Nah, berarti kan nggak sedikit ya, cukup banyak. Ada batangnya juga. Ya. Kemudian kalau itu pertanyaannya aman atau enggak? Kemudian yang keduanya ini, kan katanya rasanya binahong itu nggak enak ya? Enak. Nggak enak. Nggak enak. Apa namanya? Langu. Oh, gitu, betul. Nah, kalau kendola itu katanya lebih enak gitu. Saya yang apa mungkin yang dibuat sayur atau buat pecel, buat sop itu bukan binahong tapi kendola gitu. Gimana, Bu? Sepertinya itu Pak, karena gini logikanya gini. Nggak enak. Kalau nggak enak, nggak mau makan banyak-banyak ya Bu Rafi? Iya betul. Iya. Langu banget kok. Iya, langu sekali Pak. Jadi satu aja saya gigit-gigit nggak akan habis. Kalau misalnya lagi gusi bengkak, saya gigit-gigit gitu, saya buang aja Pak. Kalau airnya udah meresap ke sini, nggak mau. Iya, nggak enak. Gitu. Mungkin kendola. Jadi ini juga tumbuh di depan rumah nih, waktu itu nggak sengaja juga ada ngasih. Jadi ini bisa dimakan gini aja kah? Tadi bisa Pak, cuma nggak enak. Nggak enak ya? Langu Pak, coba aja Bapak ini, Bapak coba cium. gigit Pak, coba Bapak Pak gigit cium. Pak. Tadi dibersihin dulu. Kan? Iya. Nggak enak. Langu betul. Langu, ya. Langu ya. Oh, oke. Nah, terkait enak dan tidak enak, langu dan tidak langu tadi, mungkin terkait dengan kandungannya Pak. Makin langu dia, kan biasanya protein ya Bu Rafi ya. Nah, yang langu. Cenderung langu itu ya itu di binahong lebih tinggi, di gandola kurang, makanya bisa dimakan. Bu Ati, kalau biar enak dicotelin sambal gimana Bu? Monggo Bu. Tapi langunya nggak hilang Bu. Enggak, tapi kan ada pedesnya jadi lupa langunya. Oh iya, bagus ya Bu, Cuma bagus. khasiatnya pengaruh nggak itu? Sebetulnya khasiatnya nggak pengaruh, cuman begini, Gitu. yang paling bagus itu adalah ekstrak Bu. Oh, Dan gitu. bagus itu adalah cara mengekstrak yang paling sederhana.
Jadi Cuma kan kadang-kadang kita butuh seratnya juga ya, seratnya kan berguna juga gitu. Nah, itu kalau kita mentah itu seratnya yang paling banyak masuk, Bu. Gitu, Bu. Nah, pertanyaan lanjutnya ini, Bu. Itu kan penyembuh luka, luka bakar segala macam tadi ya, karena dia bisa memacu pertumbuhan kolagen kulit, mempercepatnya. Kalau untuk sariawan gimana, Bu? Kemungkinan ada kandungan vitamin C-nya ya, Pak ya. Dan dia ada berefek antiinflamasi, Pak. Karena sariawan itu kan sebetulnya ada peradangan. Efek antiinflamasinya, Pak, dari daun. Nah, itu kalau yang di belakang Ibu itu daun apa, Bu? Merica, Pak. Merica, Pak, merica. Lada. Oh, lada. Ya, lada, Pak. Oke, silakan Mas Ari, Lipi dari Subang nih. Silakan, tadi ada unek-unek. Iya, saya mau nanya ini saya ada tanaman. Saya nggak yakin ini binahong atau gundula ya. Oh iya, binahong, Pak, itu bunganya, Pak. Ya. Itu bunganya tuh. Binahong ya. Ya, betul, Pak. Oh, binahong kalau ini. Ya. Oke. Bunganya banyak itu, kena panas bagus. Oh, itu saya buangin itu bunganya karena jelek. Oh. Pak, coba Itu Pak, bukan daunnya, Ari. bunganya direbus, kasih ke Ibu, Pak. Ambil lagi. Enak tuh. Siap. Itu Kemudian bukan bunga hias, Pak Ari. Jangan dibuang. Bukan bunga hias itu. kemudian umbinya juga saya buangin karena kan nggak bagus ya. Oh, dikeringkan, Pak, umbinya di Oke, siap. Wah, ini luar biasa ini. dikeringkan, bisa Banyak ini saya. nanti, ya. Nggak ada Saya yang buangin itu karena merambatnya kan nggak terkendali itu. Iya, betul kalau itu ya. Oke. Potongin Terima aja Pak kasih. dipangkas Cukup. biar ke samping. Bu Oti, tanya sedikit mungkin kalau antara yang direbus dengan yang makan mentah bagusan yang mana ya? Kalau untuk obat tuh bagusnya direbus, Bu. Oh, direbus ya, bagusnya. Jadi sarinya keambil. Jadi itu sudah ekstrak, sama seperti yang Pak Singgi beli itu. Bukan pengaruh ini, bukan dengan pengaruh dikenakan suhu rebusan itu apa enggak pengaruh ke ininya, penurunan kadar ininya enggak? Enggak, Bu. Makanya tidak boleh apinya yang besar. Apinya kecil saja. Tapi kan sampai mendidih ya rebusnya ya? Sampai mendidih. Jadi baru dimasukin. Baru dimasukin, api kecilkan gitu. Oke. Itu jarak setelah dimasukkan ditunggu berapa menit atau berapa jam? Airnya tinggal separuh gitu ya? Kalau tadi kita masukkan air 3 gelas, tinggal 1/3 Bu biasanya. Oh, jadi cukup lama ya? Ya minimal setengah lah Bu, minimal sampai sisa setengah. Ya. Soalnya biasanya papa yang diolah itu kan kadang-kadang kandungan ininya jadi turun. Iya, hanya itu Bu, cara ngolahnya itu. Jadi ditutup dan tidak ditutup itu berpengaruh. Beda ya? Ya. Termasuk bagusnya ditutup atau enggak Bu? Baiknya ditutup Bu. Oh, ditutup. Kalau kepercayaan di Cina itu kan sebaiknya merebus pakai wadah yang bukan logam gitu. Betul, ya. Betul itu ya. Betul. Terutama aluminium Pak. Ya, hindari. Kalau stainless masih diperbolehkan. Seramik yang bagus ya, seramik. Oh, paling bagus Pak. Karena keramik itu panasnya stabil. Email itu ya, yang dilapis email itu. Yang keramik itu panasnya stabil. Langsung panen. Oh, langsung panen. Panjang-panjang itu Bu ya. Kenapa nih? Ya memang tumbuhnya gitu. Enggak, ini ada yang anunya pendek. Kok ada yang panjang gitu. Luasnya. Iya. Ada yang memanjang itu. Iya. Itu kalau kurang cahaya dia itu Pak manjang gitu. Sebenarnya yang manjang itu kalau untuk produksi nggak bagus, bagusnya dipangkas. Oh ya supaya jauhnya jarang ya. Iya. Itu yang kalau menjalar sudah menggantung seperti itu, Bapak gunting saja supaya keluar tunas baru yang nanti daunnya rapat. Ini malah bukan saya pangkas, saya babat malah soalnya kan ganggu tanaman lain. Oh iya. Berarti nanti kalau kita ngambil daunnya di batang yang ini atau nggak masalah yang daun tua? Nggak masalah, asal jangan terlalu tua aja Pak. Kalau terlalu tua itu nanti zat aktifnya biasanya kalau sudah tua menurun Pak. Oke. Ya, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Jadi yang sedang-sedang. Yang pas ya, sedang. Ya. Oke, ya. Indres Pak. Kalau terlalu banyak juga ternyata bisa
menimbulkan hipertensi ya. Padahal biasanya orang-orang yang dengan asam urat itu juga biasanya temenan tuh sama darah tinggi gitu Mbak. Bu Oti, kalau seperti itu apakah juga masih aman melakukan terapi menggunakan binatang? Terima kasih, itu aja. Monggo silakan Bu Raffi, Bu Oti. Ya, binahong ini kan banyak ininya ya fungsinya ya. Kalau khawatir, dikurangi saja jumlah daunnya, jangan banyak-banyak Bu. Jadi asam uratnya sembuh, tapi tidak drastis menurunkan yang lain. Darah tinggi gitu, jadi tidak langsung ngedrop. Tadi kan maksimal 11 lembar, ya ambil 5 lembar. Gitu. Pokoknya ganjil ya Bu ya? Yang ganjil yang bagus itu. Harus 5 ganjil. lembar, 7 lembar gitu. Gelas air gitu ya Mbak ya? Untuk biasanya belimbing ya patokannya gelas ya. belimbing yang 250 cc. Ya, gelas belimbing itu ya. Dan itu selalu dari 3 gelas dijadikan 1 gelas gitu ya? Ya. Satu. Paling tidak jadi setengah. Ya, jadi setengah. Bagusnya sih biasanya pakemnya itu orang-orang yang coba itu sepertiga. Sepertiga. Terus diminum itu cuma untuk 1. Mau dibagi 2 kali ya situ aja kan ya. Ya. Oh, udah habis. Aku mau tanya. Oke, monggo Bu Raffi. Iya, Bu Oti, ini mengenai yang untuk perbaikan ginjal tadi ya. Ya. Apa namanya? Dia menurunkan kreatinin kan gitu. Iya. Apa namanya? Cara terbaik untuk dikonsumsi oleh orang yang kreatininnya sudah meningkat, sudah sampai 5 misalnya seperti itu. Itu seperti apa? Mungkin OHT lebih bagus, Bu. Yang OHT ya. OHT, karena OHT kan sudah ada dosis ya, Bu ya. Nanti dulu, itu Bu Arin nunjukin kebunnya ada binahongnya enggak? Itu di pagar depan rumah itu dia. Oh, banyak itu, bagus. Depan itu kan. Enggak kelihatan, yang kelihatan itu di belakangnya ya. Bukan binahong, bukan. Tapi apa itu? Ini lagi ngambil lalapan. Lalap binahong Bu Ari enak tuh katanya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah kita bincangkan hari ini tampaknya luar biasa sekali. Teman-teman juga mengikuti dengan antusias dan kita makin jelas harus seperti apa menyikapi binahong ini karena tampaknya manfaatnya luar biasa ya. Kalau saya bilang bahwa binahong itu kesehatan, kekuatan dan kecantikan tampaknya nggak salah gitu. Jadi, kalau pengen sehat, orang jerawat minum itu aja hilang jerawat. Oh iya benar Bu. Iya. Terima kasih atas kontribusinya. Mudah-mudahan yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi kita semua. Bu Oti, terima kasih. Bu Raffi. Sama-sama. Ya, Bu Oti, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Sama. Iya, Bu Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua. Sehat terus. Semua sehat. Amin. Waalaikumsalam. Salam.